Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu pada mata kuliah Perkembangan Masyarakat Indonesia. Nah, pada mata kuliah pada hari ini, kajian yang kita bahas pada hari ini adalah Perkembangan Masyarakat Indonesia pada masa pengaruh Islam. Oke, yang pertama yang kita bahas tentang perkembangan masyarakat Indonesia pada masa pengaruh Islam. Nah, materi yang harus kita bahas pada hari ini adalah kondisi masyarakat pada masa pengaruh Islam pada bidang sosial, ekonomi, politik, dan pendidikan. Oke, ini kita lihat ada peta perkembangan masyarakat Indonesia, itu peta jalur masuknya Islam ke Nusantara, yaitu ini secara globalnya. Bisa Anda perhatikan panah-panah yang warna merah tersebut, itu mulai dari Arab, kemudian Afrika, nanti ada pada pertemuan berikutnya kita bahas itu jalur-jalur masuknya Islam ke Nusantara. Nah, bagaimana sih perkembangan masyarakat, kehidupan masyarakat Nusantara pada masa pengaruh Islam, baik itu dari segi ekonomi, kehidupan sosial masyarakat, secara politik, dan pendidikan. Yang pertama kita lihat dari sisi ekonomi. Pada masa kerajaan Islam, pada masa ini, itu dominan masyarakat mata pencariannya adalah berdagang. Mereka lebih banyak bersinggungan dengan pedagang-pedagang dari India dan Arab. Nah, bagaimana Islam masuk ke Nusantara juga terkait dengan perdagangan. Itu terkait dengan kerajaan Islam yang berada di wilayah pantai ya. Ini banyak yang memiliki mata pencarian sebagai berdagang. Namun tidak tentu kemungkinan juga bahwa di daerah-daerah pedalaman itu mata pencarian adalah sebagai petani. Nah, hasil tani itu dijual kepada para pedagang. Kemudian kehidupan di sini juga masyarakat Nusantara pada waktu masa Islam ini, mereka melakukan kerjasama dengan kerajaan yang ada di India, Persia, Arab, dan Cina. Kemudian juga ciri-ciri masyarakat secara ekonomi pada masa Islam ini berkembang kota-kota pelabuhan sepanjang pantai Nusantara. Salah satu contohnya ada di pantai barat Sumatera, itu pelabuhan. Itu ada di Barus, kemudian ada di Pariaman, juga ada di Kota Padang. Itu sepanjang pantai itu juga sampai sepanjang pantai barat Sumatera ini, itu kota-kota pelabuhannya itu identik dengan berdagang. Nah, melalui sistem perdagangan lah Islam juga masuk ke Nusantara. Kemudian apa sih yang mereka perdagangkan? Ternyata di Nusantara sejak zaman prasejarah, dari zaman dulunya sampai sekarang, yang pada masa Islam itu yang terkena adalah perdagangan rempah-rempah. Karena kita ingat nanti periode berikutnya masuknya kolonial ke Nusantara, bangsa Barat ke Nusantara, juga karena Indonesia ini adalah pusat rempah-rempah. Jadi kembali lagi kepada masa Islam ini, apa saja yang diperdagangkan? Ada lada, cengkeh, emas, damar, banyak diminati oleh pedagang-pedagang asing. Nanti pedagang-pedagang ini juga menjual ke bangsa Barat karena mereka sangat membutuhkan. Nah, apa nanti yang akan ditukarkan untuk kita? Ada juga permadani, kemudian ada juga keramik yang kita beli dari Cina, India. Nah, ini dia kondisi-kondisi kota pelabuhan pada masa Islam, pada masa pengaruh Islam. Nah, bagaimana kondisi sosial masyarakat? Ajaran Islam atau pengaruh Islam itu tidak mengenal namanya sistem kasta, bahwa kehidupan masyarakat atau kehidupan manusia itu sama di mata Tuhan. Maka tidak ada namanya sistem kasta seperti pada masa Hindu-Buddha, pada masa Hindu. Ini juga penyebab Islam mudah diterima di Nusantara. Karena sebelumnya ajaran mereka ada yang mengenai sistem kasta. Karena kasta di bawah tidak mungkin bisa loncat atau naik strata kepada kasta berikutnya. Kemudian datanglah Islam memperkenalkan Islam yang rahmatan lil alamin, tidak mengenal sistem kasta, masyarakat itu sama kedudukannya. Sehingga Islam
lebih menarik dan mudah diterima oleh masyarakat Nusantara. Kemudian dalam kehidupan sosial ini masyarakat ternyata juga banyak memberi nama anaknya itu seperti nama-nama Arab atau nama-nama Timur Tengah. Itu juga berlaku sampai hari ini. Kenapa ada nama yang depannya Muhammad, Maryam, Khadijah dan lain sebagainya. Mereka lebih Abdul B, Abdul Jalani segala macam. Jadi memang ternyata sejak pada masa pengaruh Islam itu masyarakat sudah mulai memberi nama anaknya itu yang terkait dengan nama-nama Arab. Nah, itu juga berlaku sampai hari ini karena kecenderungan masyarakat hari ini, terutama masyarakat Islam, masyarakat Muslim, itu kecenderungan memberikan nama anaknya adalah nama-nama yang baik. Artinya yang baik dari arti Al-Quran itu seperti nama-nama Arab. Nah, karena mereka sudah berkeyakinan, memiliki keyakinan agama sebagai agama Islam, maka seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat Nusantara yang beragama Islam pada waktu itu sudah berlandaskan Islam. Walaupun memang masih ada untuk hal-hal tertentu yang masih ada akulturasi dengan budaya sebelumnya. Bagaimana cara berinteraksi dengan orang tua, interaksi dengan orang lain, dengan sistem pendidikannya, sistem politik dan ekonomi itu juga berlandaskan kepada landasan Islam. Nah, bagaimana kondisi kehidupan politik pada masa itu? Sebelumnya kan ada namanya kerajaan Hindu, kerajaan Buddha. Nah, ketika Islam masuk, itu kerajaan itu berubah menjadi kerajaan Islam. Itu raja-rajanya bergelar sultan, tidak lagi bergelar raja di raja dan sebagainya, tidak lagi bergelar seperti nama-nama Sanskerta, tapi sudah bergelar seperti orang Muslim. Itu seperti istilahnya sultan. Nah, sistem pemerintahan pun bergeser nih. Awalnya sistem pemerintahan pengaruhi agama Hindu, kemudian beralih menjadi sistem pemerintahan dipengaruhi oleh ajaran Islam. Nah, satu lagi pada masa ini sistem politiknya, mereka melakukan perluasan wilayah itu dengan melakukan kerjasama perdagangan. Walaupun ada sih hal-hal tertentu atau hal kecil yang juga melalui peperangan, tetapi perdagangan merupakan salah satu strategi politik pada masa kerajaan Islam. Nah, bagaimana dengan sistem pendidikan? Kita tahu sebelumnya pada masa Hindu bahwa yang boleh mengenyam pendidikan, yang boleh mempelajari kitab Veda itu adalah yang golongan yang tertinggi. Apa itu? Golongan Brahmana yang boleh mempelajari kitab-kitab agamanya. Selain itu golongan di bawah Ksatria, Waisya, Sudra itu tidak boleh mempelajarinya. Nah, ketika Islam datang, semua orang boleh belajar. Setiap orang boleh mempelajari agama Islam. Maka setiap orang belajar itu juga tidak tergantung kedudukan. Apakah anak raja, dia pelajarannya segini. Kemudian masyarakat biasa pelajaran hanya segini. Tidak. Semuanya punya kesempatan yang sama untuk belajar agama Islam maupun pelajaran agama-agama yang tidak tergantung kepada status dan kedudukannya. Nah, di mana sih tempat belajarnya, Bu? Tempat belajarnya ada yang terkenal di daerah itu berbeda. Ada namanya langgar, kemudian ada namanya surau atau lembaga-lembaga pendidikan yang sesuai dengan wilayahnya. Dan pada masa Islam juga ada yang mungkin sudah ada pesantren. Nah, di Minangkabau itu biasanya orang belajar agama itu di surau. Kemudian agama Islam itu diajarkan secara damai oleh para pedagang dan ulama. Karena pedagang itu menikahi salah satunya dengan salah satu jalur penyebaran Islam adalah mereka selama mereka melakukan kerjasama perdagangan, mereka juga menikah dengan penduduk-penduduk pribumi sehingga masyarakat atau keluarga yang baru tersebut masuk Islam. Nah, itu sehingga tidak ada konflik cekcok yang
besar di Nusantara terkait dengan masuknya Islam ke Nusantara. Selain itu, bentuk bagaimana cara mendekatkan kepada masyarakat, ternyata Islam juga diajarkan melalui seni. Apa itu? Melalui seni perwayangan, pertunjukan. Itu di Pulau Jawa seperti itu, seperti dilakukan oleh para wali. Mereka melakukan bagaimana masyarakat itu tertarik masuk Islam, yang mereka juga menggunakannya melalui jalur-jalur yang disukai oleh masyarakat. Salah satunya melalui wayang, karena masyarakat Jawa pada umumnya itu wayang itu merupakan pertunjukan seni yang sangat disukai pada waktu itu. Nah, ini salah satu bentuk anak-anak belajar agama, belajar itu ini bisa jadi dilanggar atau di tempat perkumpulan belajar agama. Nah, ini salah satu contoh masyarakat yang ada di Kesultanan Aceh. Nah, ini kerajaan-kerajaan Islam. Kita mungkin sampai di sini pembahasan kita hari ini. Bagaimana perkembangannya itu di masa-masa kerajaan, pada pertemuan berikutnya kita bahas. Artinya apa? Bahwa setiap periode itu perkembangan masyarakat itu berbeda-beda. Karena banyak yang mempengaruhi, salah satunya adalah agama. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Dan jika ini merasa video ini bermanfaat, silakan ditonton, kemudian di subscribe, di komen, dan juga dibagikan kepada orang lain.